membagikan yang mana putih dan mana yang mana hitam. Negara hukum tidak pernah mengedepankan. Dengan mulut terjahit, Muhammad Hisan beserta saudara-saudaranya mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Aksi jahit mulut ditempuh Hisan sebagai langkah terakhir memperjuangkan hak tanah keluarganya di Makassar, Sulawesi Selatan yang dicaplok mafia tanah. Didukung puluhan aktivis, Hisan dan keluarga menuntut Mahkamah Agung menindak 3 hakim di Sulawesi Selatan yang diduga terlibat dalam jaringan mafia tanah bersama seseorang yang kini menjadi buronan polisi. 4 tahun terakhir, sang kakak Muhammad Jundi bolak-balik pengadilan guna memperjuangkan tanah seluas 14 hektar yang dibeli sang kakek saat zaman penjajahan Belanda. Namun dalam sidang, sertifikat tanah miliknya sempat dikalahkan dengan dokumen palsu milik tersangka. Kita sudah tempuh semua jalan sedang prosedur hukum. Dia gunakan bukti-bukti di perdata itu palsu, hampir semua palsu. Karena fotokopi kan. Dia kenapa hakim mengabulkan fotokopi itu gitu loh. Kalau polisi kan bilang, oh ini nggak bisa dilapor karena ini fotokopi, bagaimana kita melapor? Tapi hakim mempertimbangkan fotokopi. Di mana keadilannya? Jundi bukan korban pertama. Artis Nirina Zubir juga pernah merasakan pahitnya berurusan dengan mafia tanah. Petaka ini dimulai saat ibunda Nirina meminta asisten rumah tangganya yang sudah dipercaya untuk mengurus 6 aset. Namun sang ART dan suaminya justru bekerja sama dengan notaris untuk mengambil alih properti korban. Beruntung, aksi kejahatan ini terkuak dan semua tersangka divonis hukuman penjara. Selama 4 tahun hingga 2021, Satgas Mafia Tanah menangani 244 kasus. 25 diantaranya sudah divonis, namun kasus baru terus bermunculan. Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan mafia tanah muncul akibat minimnya pengawasan dan penegakan hukum serta sengketa tanah. Pemerintah mencatat ada sekitar 8.000 kasus sengketa tanah hingga Februari 2022. Maraknya praktik mafia tanah membuat geram Presiden Joko Widodo. Karena itulah Presiden menjadikan sertifikasi tanah sebagai salah satu program utama pemerintahannya dan menunjuk mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Pakar menilai praktik mafia tanah berbahaya dan masyarakat perlu berhati-hati. Jadi mereka ini bukan bekerja sembarangan. Mereka sungguh-sungguh menelusuri aturan-aturan hukum yang ada itu, gitu ya, untuk bisa digunakan membackup kepentingan mereka. Katakanlah sekarang 126 juta bidang itu sudah semua terdaftar. Tentu mengurangi potensi masuknya jaringan mafia tanah. Jangan pernah memberikan sertifikat itu kepada siapapun. Meskipun dengan niat itu untuk membeli. Kalau memang mau membeli sungguh-sungguh, ya dicak saja ke lokasi tanahnya.